Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak AA, gimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi. Pak Rudi, alhamdulillah baik Samulina. Pak Rudi, gimana sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, gimana Pak A? Kemarin Pak A menghubungi saya minta diskusi. Kira-kira ada apa nih? Iya gini Pak Rudi, ini ada sedikit kesulitan mungkin yang ingin saya share dengan Pak Rudi, juga kita bisa mungkin diskusi bareng gitu ya mengenai solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Jadi di kelas itu anak-anak itu kurang perhatian atau kurang motivasi gitu ya ketika belajar itu. Jadi seolah-olah mereka tuh tidak raganya ada di kelas, tetapi pikirannya tuh kayak kemana-mana gitu, tidak fokus gitu. Ini malah jadi sulit saya untuk mengajar di kelas itu. Oh gitu ya. Ya. Terus kira-kira apa yang mengakibatkan Pak A berpikir demikian terhadap siswa-siswa? Ya, jadi ketika belajar itu saya misalkan menjelaskan ya, anak-anak itu tidak memperhatikan betul-betul, karena ketika saya tanya itu mereka tidak merespon, bahkan ketika ditanya apa tadi yang Bapak terangkan, mereka tuh kayak yang tidak tidak mendengarkan sama sekali gitu. Berarti mereka kurang memberikan perhatian melaksanakan proses belajar ya. Iya, jadi seolah-olah motivasinya tuh kurang gitu untuk belajar di kelas saya tuh. Kira-kira nanti bisa apa ya motivasi mereka bisa berperan seperti itu ya? Mungkin Pak A ada gambaran mungkin. Ya, kalau dari tahun-tahun sebelumnya sebetulnya dengan kelas yang lain ya, kelas angkatan di atasnya itu tidak ada masalah sebetulnya. Karena mungkin kebetulan tahun ini kan pakai kurikulum merdeka ya di sekolah saya ya. Saya juga masih agak kesulitan gitu untuk masalah metode atau penyampaian yang harus saya sampaikan ke anak-anak itu seperti apa. Sehingga mungkin mereka juga merasa jenuh atau monoton gitu pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi kayak kurang perhatian gitu. Selain itu juga yang saya perhatikan itu setelah saya analisis itu, anak-anak itu fokusnya ke handphone gitu. Ya. Jadi mereka kadang di kelas itu mereka tuh menggunakan HP gitu. Padahal memang saya juga kadang-kala menggunakan HP sebagai media ya, tapi kadang meskipun sudah dibentuk keyakinan kelas sebelumnya gitu ya, diantaranya salah satu poinnya itu adalah secara bijak menggunakan handphone gitu. Tapi anak-anak itu seolah-olah tidak ngeh gitu dengan itu. Malah ketika pembelajaran itu tidak menggunakan handphone, mereka juga masih tetap aja menggunakan handphone gitu, Pak Rudi. Baik, jadi saya konfirmasi dulu ya. Jadi anak itu memang pada proses pembelajaran diperbolehkan ya pakai handphone gitu ya. Ya. Belajar tertentu gitu ya. Kira-kira yang menjadikan mereka main handphone itu nitip ya untuk cemilan, jangan makan yang dijadikan seperti apa main game atau memang untuk mencari pembelajaran materi untuk pembelajaran nitip. Kebanyakan sekarang malah jadi main medsos ya, kayak misalkan buka TikTok, buka Instagram gitu. Jadi dan tidak berkaitan sama sekali sama pembelajaran gitu. Kalau misalkan saya mengajarkan tentang, taruhlah misalkan temanya itu tentang keluarga misalkan ya, memperkenalkan keluarga dalam bahasa Jerman gitu. Nah mereka tuh malah muka yang lain-lain gitu yang dibukanya itu. Yang kalau saya lagi tidak sabar mah gitu ke anak-anak teh greget gitu, Pak Rudi. Gimana ya ini? Baik Mas, begini tadi Pak memang anak-anak memang sudah diberikan membuat kegiatan kelas ya. Jadi mereka sebenarnya udah paham tentang tata nilai yang sudah kita sepakati mungkin seperti itu ya. Iya. Cuma mereka abai gitu ya. Iya.
Berarti secara naluri ya mereka itu sudah tahu bahwa enggak sih. Aku mah sindromnya kata-kata boleh nah, kira-kira Pak, ada nggak dari yang dilakukan anak itu, apakah hanya di pelajaran Bapak atau hanya di semua pembelajaran ya? Nah, itu makanya Pak Rudi, mungkin saya juga belum sempat komunikasi dengan teman-teman yang lain ya. Jadi mungkin ke depannya saya ingin coba gitu, mungkin besok atau lusa saya coba komunikasi dengan teman-teman dari pelajaran lain, barangkali mengalami kendala yang sama dan bagaimana penyikapan mereka gitu tentang hal tersebut gitu, khususnya untuk penggunaan handphone tadi. Gitu rencananya Pak Rudi. Berarti memang Pak sudah punya gambaran ya apa yang dilakukan nanti kedepannya mau penyelesaiannya seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak. Untuk malam ini. Ya untuk ke depan nama saya juga coba diskusi sama teman-teman sejawat ya, sama teman-teman guru dari mata pelajaran lain gitu, sharing tentang permasalahan handphone di kelas terutama. Kemudian kalau untuk masalah apa namanya pembelajaran yang monoton gitu ya, media yang saya sampaikan atau metode pembelajaran yang saya gunakan gitu, saya juga nanti akan coba ngobrol juga, kebetulan ada teman satu MGMP di sekolah gitu. Kira-kira bagaimana kalau beliau itu melakukan pembelajaran terhadap tema-tema tertentu, karena tema-tema itu kan tidak semuanya bisa digunakan secara interaktif ya. Kadang kalau saya pribadi mungkin jadi kayak klasikal gitu, kayak ceramah gitu, mungkin buat anak-anak kan monoton, tapi mungkin teman saya itu ada gambaran lain mungkin. Jadi nanti saya coba diskusi dengan beliau gitu, gimana metode apa yang sekiranya cocok buat mengganti atau menambahkan materi yang akan saya ajarkan gitu, yang akan saya gunakan dalam pembelajaran gitu, Pak Rudi. Bagus sekali itu Pak, saya sangat setuju dan memang kayaknya tepat sekali apa yang Bapak pikirkan ya. Jadi Bapak akan melakukan kerjasama dengan guru-guru yang lain gitu ya, yang mungkin mereka mendapatkan perilaku anak yang sama seperti itu mungkin Pak ya. Iya. Kira-kira dengan rekan sejawat yang mengajar di kelas yang sama, kira-kira apa lagi Pak? Siapa lagi yang kira-kira Pak? Nah, untuk masalah handphone tadi ya Pak Rudi ya, saya tuh punya ide tuh gini, kan keyakinan kelas itu memang sudah dibuat ya. Itu nanti saya akan coba komunikasi atau berkolaborasi sama wali kelas ya dan guru-guru mata pelajaran lain agar diberikan penguatan gitu. Manfaat dari keyakinan kelas itu apa, sehingga anak-anak itu paham gitu, paham benar gitu. Kenapa sih handphone itu tidak boleh atau dipergunakan harus secara bijak gitu. Mungkin itu akan lebih ditekankan. Baik. Bagus sekali Pak. Kira-kira kapan tuh Pak Bapak bisa merealisasikannya itu? Ya, kalau bisa sih secepatnya, mungkin kebetulan saya juga ini sedang mau berangkat ke sekolah gitu ya. Mungkin nanti akan saya coba sampaikan ke wali kelas yang bersangkutan juga sama teman-teman satu MGMP, mungkin dalam 1-2 hari. Kebetulan hari ini beliau tidak ada jadwal, mungkin bisa dikomunikasikan lebih lanjut Pak Rudi. Saya sangat menunggu nih Pak, kira-kira kapan kita bisa diskusi lagi nih untuk melihat ya minggu depan mungkin Pak Rudi, kebetulan saya minggu ini setelah ada kegiatan juga, jadi mungkin nanti minggu depan setelah ada perbaikan juga mungkin ada muncul permasalahan atau apa, nanti saya coba hubungi lagi Pak Rudi nih. Makasih banyak sudah mau mendengarkan nih. Baik. Bagus sekali Pak, saya sangat apresiasi Pak, semangat, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan Pak ya, dan mudah-mudahan nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke. Dari sampai ya udah cukup mungkin Pak Rudi, atau nuhun pisan, saya ngerasa plong gitu bisa ngobrol. Ya, kira-kira dari perbincangan ini Pak, apa yang bisa Bapak tangkap ini sebagai refleksi kita? Ya alhamdulillah dari apa yang disampaikan gitu, yang saya utarakan tadi Pak Rudi, itu membuka pemikiran juga gitu.
ide-ide baru tentang saya harus komunikasi dengan teman-teman sejawat gitu, dengan wali kelas. Kemudian juga saya juga ngerasa lebih plong gitu, nggak kalau tadi mah saya teh enek gitu ngelihat anak-anak karena anak-anak yang susah gitu di kelas teh belajarnya, tapi ya alhamdulillah sekarang lebih lebih plong lah, lebih lega gitu perasaan teh udah diutarakan gitu permasalahannya Pak Rudi, atur nuhun pisan ya. Baik, 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 baik. Baik Pak, terima kasih. Saya juga jadi ada gambaran nih. Ini sangat hebat sekali. Terima kasih Pak AA untuk 10 menit yang berharganya ini. Mudah-mudahan Sama-sama kita Pak bisa Rudi. melihat apa yang kita. Oke ya. Kita ketemu lagi pekan depan Pak AA. Siap, siap, saya tunggu Pak Rudi. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Pak A. Aduh, Kumaha damang? alhamdulillah. Gimana Pak? Keluarga Sehat juga sehat, Pak? keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya sehat nih. Hati-hati ya sekarang ini cuaca sedang seperti ini ya Pak Teddy ya. Iya nih cuacanya lagi pancarobahnya nih. Aduh, banyak yang sakit nih untuk Gimana tetangga-tetangga di juga sekolah untuk sibuk? keluarga saya. Di Di sekolah sibuk sekarang. sekolah, alhamdulillah cuman ada beberapa aja yang pekerjaan yang harus diselesaikan nih Pak A nih. Oh gitu. Iya. Kemarin katanya ada yang mau disampaikan gitu, ada yang mau dikomunikasikan atau gimana nih? Oh iya betul Pak. Mohon maaf ya Pak. Ini saya sudah mengganggu waktunya nih, tapi saya mungkin sebentar nih. Saya ingin mengutarakan permasalahan nih untuk kegiatan literasi di kelas saya khususnya atau di sekolah saya ini sekarang itu sudah agak menurun kegiatannya nih Pak nih. Jadi Hmm, kegiatan mhm literasi ini mhm. kurang berjalan dengan baik. Iya. Iya. Kegiatan literasinya memang biasanya seperti apa Pak tadi kalau yang sudah berjalan itu? Ya kalau dulu pas sebelum pandemik itu kegiatan literasi itu sangat berjalan dengan baik. Jadi anak-anak itu eh, semangat gitu melaksanakan Mhm. kegiatan literasi. Jadi mungkin sekitar 10 atau 15 menit sebelum masuk itu anak-anak itu sudah sigap itu sudah membawa buku baik pelajaran atau buku-buku lainnya untuk melakukan kegiatan literasi gitu. Tapi setelah keadaan kemarin pandemik sekitar 2 tahun sampai 3 tahun ini, jadi kayaknya kegiatan literasi ini menurun nih Pak nih, kurang berjalan dengan baik. Malah anak-anak itu sekarang sebelum masuk kelas itu malah enak bermain aja, jadi kegiatan literasinya itu sudah sangat kurang nih, Pak. Jadi sama sekali Iya. menurun ini gimana nih Pak tadi? Lebih lebih turun tidak ada atau bagaimana? Eee, hanya cuman kalau dilihat sih cuman hanya beberapa orang, Pak, nih yang, hanya melaksanakan kegiatan literasi ini. Jadi, sebagian besarnya itu malah asik bermain, malah jajan gitu, tidak melaksanakan Oh kegiatan gitu. literasi itu. Mhm Padahalnya mhm. dalam kegiatan upacara juga sudah selalu disinggung ini bahwa harus, kegiatan literasi ini harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan, pengetahuan dan wawasan para siswa nih, Pak. Oh jadi sudah ada treatment juga ya? Sudah ada setiap upacara Iya itu dibahas juga ya tentang itu ya? iya, bareng dibahas. Iya, Pak, Mmm, nih. mhm. Kira-kira kan kemarin tadi Pak Teddy bilang itu setelah pandemi ya? Setelah pandemi menurun ya? Iya, Pak, nih. Kira-kira akar permasalahannya itu atau latar belakangnya itu anak-anak sehingga menurun itu kenapa ya Pak Teddy ya? Kalau saya perhatikan sih selama ini mungkin, untuk motivasi membaca itu sudah agak berkurang nih, Pak, nih. Udah agak Mmm, berkurang. Kemudian, saya juga lihat di kelas atau di kelas-kelas yang lain itu sekarang kayak sumber-sumber untuk literasinya itu sudah berkurang gitu, karena kemarin pas waktu kegiatan ada pandemik itu buku-buku itu dirapikan atau diambil kembali oleh petugas perpustakaan, disimpan di perpustakaan. Karena kalau simpan di kelas kan tidak ada kegiatan belajar itu kayaknya kurang aman gitu ya, karena di sekolah saya itu kebetulan tidak ada penjaga nih, Pak. oh gitu ya. Jadi Iya nih, memang Pak. sebelumnya mah ada ya, sebelumnya di kelas-kelas itu ada media-media buku seperti itu ya? Iya ada, sekarang juga ada, cuman sekarang itu sedikit kemungkinan yang kemarin tidak terambil oleh petugas perpustakaan sih masih ada sedikit itu di kelas itu tertinggal gitu sebagai sumber Iya bacaan iya. literasi itu, Pak.
Iya, iya. Berarti poin yang pertama mungkin tadi yang Pak Teddy sampaikan itu dari motivasinya ya, motivasi Iya, anak-anak. Kemudian yang kedua dari masalah sarana prasarana tentang bukunya itu yang tadi ditarik ke perpus ketika COVID gitu ya Pak Teddy ya? iya kayaknya seperti itu Pak. Aduh, kalau ya Mhm. yang saya lihat selama ini, yang saya amati selama ini. Iya. Iya, 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 iya. Nah, kalau gitu kira-kira ke depannya nih Pak Teddy pasti punya gambaran nih ke depannya, solusi atau aksi yang akan Pak Teddy lakukan untuk eee, apa namanya, dari permasalahan yang Pak Teddy alami saat ini itu seperti apa? Mungkin bisa kita coba explore gitu ide-ide Pak Teddy seperti apa? Oh iya nih Pak, kebetulan sih kemarin-kemarin saya sudah pernah berpikir ya memiliki ide, cuman memang eh, belum dijalankan saja. Misalkan saya memiliki ide itu untuk kedepannya bahwa kegiatan literasi ini, bahwa setiap anak itu diberi jurnal kegiatan literasi gitu. Jadi biar Mmm, anak itu mhm, setiap mhm. pagi itu bahan bacaannya apa yang mereka baca, misalkan dari halaman berapa sampai berapa, kemudian kira-kira apa manfaat atau materi apa yang dia peroleh dari kegiatan literasi itu. Itu Iya, mungkin satu. Yang kedua, mungkin nanti saya juga karena ini ada hubungannya dengan petugas perpustakaan, insya Allah mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru yang lain dengan petugas perpustakaan untuk kembali lah menyiapkan bahan-bahan bacaan yang akan mhm, digunakan sebagai sumber literasi di sekolah gitu. Dan mungkin ini juga kan sekarang itu kemarin udah dibuat keyakinan kelas ya. Cuman mungkin iya, nanti akan ditambahkan itu di keyakinan kelas bahwa kegiatan literasi itu harus masuk dalam keyakinan kelas sehingga mungkin dengan adanya keyakinan kelas mengenai literasi bahwa anak-anak itu jadi lebih tergugah secara sadar sendiri bahwa akan pentingnya literasi itu, Pak. wah Mungkin itu bagus ya, tuh Pak. Pak Teddy, Mungkin iya ide-idenya bagus tuh yang pertama tadi jurnal ya. Nah iya untuk nih, jurnal Pak. sendiri itu Pak Teddy nantinya evaluasinya atau ada petugas khusus gitu yang akan apa namanya, memeriksa jurnal anak-anak atau bagaimana tuh? Mungkin nanti saya pikirin itu bahwa jurnal itu nanti akan dipantau setiap 1 atau 2 minggu sekali itu paling lama. Jadi Mhm, setiap 2 minggu sekali nanti dicek siapa saja mungkin yang rajin karena kan di situ jurnal terlihat jelas ya bahwa hari ini si anak ini membaca buku apa kemudian dari halaman berapa sampai halaman berapa gitu. Nanti itu akan tercek nanti siapa saja yang rajin membaca buku atau tidak itu kan nanti terlihat dicek di jurnal gitu Pak. oh iya, 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 Seperti iya, itu bagus mungkin tuh Pak Pak kalau Teddy untuk benar penggunaan idenya tuh, jurnalnya. mhm. Berarti kalau saya tangkap ada 3 ya tadi. Yang pertama solusinya itu dari jurnal, kemudian dari kerjasama dengan, petugas perpus gitu ya untuk memperbaiki atau mengembalikan sarana prasarananya. Kemudian yang Iya, ketiga membuat keyakinan kelas untuk menguatkan kembali gitu ya, tentang iya, literasi ini agar dipahami oleh para murid gitu ya apa tadi ya? iya, ya betul Pak. Itu yang saya ada bayangkan gambaran untuk kedepannya untuk memperbaiki kegiatan literasi di sekolah saya ini Pak. Wah bagus, ya ya benar-benar Pak tadi. Nah kira-kira nih kita bicara waktu nih. Berapa lama kira-kira atau kapan nih, 3 solusi tadi bisa Pak Teddy laksanakan di sekolah? Mudah-mudahannya secepatnya nih Pak nih. Saya juga mungkin dalam minggu ini nanti akan berkoordinasi mungkin ke kepala sekolah terlebih dahulu Mhm, kemudian ke rekan-rekan guru tentang bagaimana nanti ke depannya mengenai eh, pemanfaatan literasi ini, kemudian pengadaan sumber daya untuk buku-buku yang akan dibaca oleh para siswa ini, Pak. Mungkin iya, dalam 1 minggu inilah mungkin, mudah-mudahan bisa berkoordinasi dan nanti ke minggu depannya itu sudah kegiatan literasi ini bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal gitu, Pak. wih, mantap Pak Teddy 1 minggu ya. Siap lah, mungkin nanti saya coba, apa namanya, kita ketemu lagi nanti bisa sharing lagi ya hasilnya seperti apa dari solusi yang tadi Pak Teddy sampaikan ya. Iya, Nah iya betul, alhamdulillah Pak. nih, bisa ketemu sama Pak Teddy, bisa ngobrol-ngobrol Ya, seperti ini. ya, Kira-kira sama saya Pak juga, Teddy Pak. Aduh, sama. ada yang sama-sama ada yang didapatkan nggak dari pembicaraan kita yang ngobrol-ngobrol Oh ngalor iya. ngidul ini? Oh,
Jelas nih Pak, aduh kalau saya sih sekarang itu agak plong Pak. Jadi yang tadinya anak-anak saya tadinya ditahan sendiri mungkin sekarang agak terlepas gitu. Mungkin karena barusan enak ngobrol dengan Pak jadi otomatis terkadang ide-ide itu langsung muncul gitu Pak. Nih, terima kasih Pak nih atas waktunya nih Alhamdulillah. Pak membantu saya Sami-sami Pak untuk tadi. menemukan ide-ide baru untuk mengatasi kegiatan literasi yang di sekolah saya ini sudah tidak maksimal lagi sekarang ini. Mantap, mantap, Oke. mantap. Atur nuhun Pak tadi sudah mau berbagi Ya, dengan saya. Saya juga mungkin nanti ini apa namanya jadi bahan masukan juga ya untuk saya nanti bisa saya terapkan di sekolah saya mungkin nanti Pak tadi. Terima ya, kasih Pak ya. tadi, atur nuhun ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Nuhun. Pak AA. Ya, saya Aduh, tunggu kabar baiknya nanti minggu depan ya. ya siap siap Pak. Ya, nanti Ya, kita ngobrol-ngobrol semangat. lagi ya Pak ya. Ya. Wilujeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak